Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya ada tulis buku 30 soal jawab Ramadan. Ada lagi 33 soal jawab akikah dan kurban. Ada lagi 99 soal jawab masalah sembahyang. Ada lagi 37 masalah popular. Ada lagi 35 saat ketika maut menjemput. Kenapa Ustadz pakai angka-angka? Yang pertama supaya bila orang bertanya saya mudah menjawab, singkat saja. Tolong kirim pada saya buku 37, buku 99, buku 33, buku 30. Jadi saya tak susah nak ingat. Beberapa buku ini saya tulis mengambil barakah. 99 tanya jawab sembahyang, ambil barakah Asmaul Husna. Ada juga yang bersesuaian dengan umur saya. 37 masalah popular, itu masa itu saya tulis umur saya 37 tahun. Tapi bila ada yang menganggap 35 ni macam umur saya, boleh juga. 35 ni memang itulah yang dapat saya dari beberapa kisah kehidupan para ulama, para nabi, manakala dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala akhir hidup mereka. Itulah yang saya kumpulkan dalam buku yang tipis. Tahun 2019 dalam perjalanan hidup saya rasa itu tahun yang sangat berat. Bulan Mac, tarikh 18 hari bulan, mak saya meninggal dunia. Selepas itu saya rasa dunia ini sunyi. Dulu bila saya balik, bila saya ke rumah, semua saya bagi cerita. Saya balik dari Brunei Darussalam, saya balik dari Malaysia, saya balik dari Kalimantan, saya balik dari Sulawesi, saya tunjuk gambar-gambar saya. Selepas dia tak ada tempat saya berbagi cerita. Bulan Mac, bulan April terjadi yang lebih besar daripada itu, fitnah politik siasah. April, Mei, Jun, 3 bulan saya tak ada bagi tazkirah. Semua jadual close. Saya di rumah saja menulis PhD saya. Dan saat itu rasa-rasanya kalau bolehlah mati itu diminta, memang ingin mati. Sekarang ni agak takut sikit, selepas nikah dah ada anak mati. Masa itulah rasanya memang dunia ni dah tak ada gunanya lagi, hampa, ingin mati. Jadi saya suka membaca biografi sejarah ulama, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menuntut ilmu. Tapi manakala susah tu, saya cuba kumpulkan bagaimana mereka mati, bagaimana mereka menghadapi sakratul maut. Dapat saya lah terkumpul 35 ini, ulama-ulama besar, orang-orang soleh. Itulah saya kumpulkan, supaya kalau saya mati, saya ingin seperti mereka. Lepas itu datang pula COVID, hampir mati, tapi tak juga mati. Jadi memang rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih bagi kita kesempatan. Allah bagi. Dulu saya berpikir saya akan mati tahun 2040, sebab lahir 1977, bila 63 tahun Masihi berarti 2040 mati. Tapi selepas berbagai macam ujian hidup, selepas itu saya tak berpikir tentang 2040. Bila nak tidur malam, saya selalu berpikir bahawa ini malam terakhir saya tidur. Jadi kalau esok pagi saya masih hidup, saya masih boleh beramal soleh. Tapi kalau saya mati malam ini, berarti kematian ini membuat saya berhenti dari segala dosa-dosa. Jadi memang kalau kita menjalani kesusahan dalam hidup, rasa-rasanya malaikat maut itu dekat sekali dengan kita. Dan itulah mengapa saya tuliskan buku ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan bacakan, saya akan huraikan beberapa nabi, para ulama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu nanti saya kembalikan kepada host moderator kita akan soal jawab. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu pesan dia sebelum meninggal. Biasanya kita kalau nak pergi, semua yang amat sangat penting kita kumpulkan, manakala kita akan pergi.
saya akan pergi umrah ke Makkah Al-Mukarramah, tolong jaga semua rumah, jangan sampai ada itu ini segala macam. Nah, manakala orang akan pergi yang lebih lama daripada setakat umrah, pergi menghadap Allah, tentulah pesan akhir itu pesan yang amat sangat penting. Maka Nabi Nuh pesan dia dua saja. Yang pertama, jangan syirik. Yang kedua, jangan sombong. Syirik kepada Allah, sombong kepada manusia. Jadi ini pun boleh juga kita, bila rasa agak-agak demam-demam sikit, pesankanlah ini. Anak-anakku, kalian jangan syirik. Kedua, jangan sombong. Syirik kepada Allah, rusak amal kalian. Sombong kepada manusia, orang tak ingat semua kebaikan. 99 kita buat baik, sekali kita sombong, yang sekali itulah yang akan diingat orang. Sebab kata orang Melayu, jangan kerana hujan sehari hilang kemarau setahun. Apa obat daripada dua penyakit ini? Maka perbanyaklah untuk obat syirik. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sedangkan untuk yang sombong, obatnya adalah memperbanyak tasbih subhanallah wa bihamdihi. Yang suci itu hanya Allah. Engkau Abdul Somad malam ini dimuliakan bukan kerana engkau suci, tapi kerana Allah masih menutupi cacat dan aibmu. Kalau Allah bukakan, mungkin orang tiada mau duduk bersama dengan engkau, mendengar kisah cerita yang engkau sampaikan. Lalu kemudian wa bihamdih, yang dipuji itu hanya Allah. Engkau tak layak menerima pujian wahai Abdul Somad. Adapun moderator host mengatakan Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad, itu semua adalah dari manusia. Rasa-rasanya kalau ditulis ini ada 3 meter lebih kurang. Ada satu lagi yang belum, almarhum. Nah, semua akan kita dapatkan dan semua hanya tinggal kenangan semata. Itu pesan Nabi Nuh. Boleh kita pakai untuk kita ambil pesan untuk anak-anak kita. Lepas itu saya dah bagi tanda-tanda semua. Bila waktu habis, tolong Tuan bagi, Ustaz bagi maklum pada saya. Yang berikutnya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sebelum dia meninggal, malaikat maut itu memang datang kepada dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang ni? Malaikat maut. Kalaulah datang tamu ke rumah kita macam itu, mungkin kita dah mati duluan. Terkejut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Malaikat maut. Mati kita duluan. Tapi kerana Nabi Musa ni kuat, Nabi Musa di antara Nabi yang kuat, ulul azmi, maka Nabi Musa ingin berjumpa dengan 3 perempuan. Yang pertama ibu, yang kedua isteri, yang ketiga anak. Yang pertama kata Nabi Musa, izinkan aku berjumpa dengan ibuku. Kalaulah boleh waktu balik ke pangkal, ke belakang, kalaulah saya mengalami macam yang dialami Nabi Musa, maka saya ingin malaikat maut izinkan aku berjumpa dulu dengan ibuku. Aku peluk badan dia, aku cium tangan dia, aku cium kening dia. Selepas itu matilah. Tapi karena kita sangka umur dia masih panjang, jadi kita tak boleh buat. Jadi bagi yang emaknya masih ada, balik dari sini, cubalah buat yang macam dia buat Nabi Musa. Kalau esok pagi masih hidup, alhamdulillah. Kalau esok pagi mati, kita sudah sempat mencium tangan dia. Bila yang emaknya masih ada, itu memang tak begitu terasa. Tapi nanti kalau sudah tak ada, barulah, oh betul kata Ustaz Somad dulu. Dulu kenapa awak tak buat? Saya tak percaya. Memang dia sesudah dia tak ada, baru kita percaya. Yang kedua, kepada isteri. Kata isteri dia, aku ingin bersama engkau nanti di surga. Kata Nabi Musa, bila engkau ingin bersama aku, jangan engkau nikah dengan orang lain. Jadi tuan-tuan pun boleh juga pesankan macam itu. Cuma yang kita khawatir nanti dia tanya balik, macam mana kalau aku yang mati dulu, kata dia. Ada setengah lelaki menjawab, kalau engkau sebelum kau mati pun aku boleh lagi nikah lagi, kata dia. Ya, jadi nanti bila sampaikan pesan itu, jangan engkau nikah dengan orang lain kalau kau ingin bersama dengan aku di surga. Cukup. Bila dia tanya balik, boleh aku tanya balik? Tak boleh, sebab ini aku nak mati dah. Yang ketiga, dengan anak perempuan. Aku ada pokok kapas, maka kamu kutiplah kapas-kapas itu, kapas dipintal menjadi benang-benang, ditenun menjadi kain, juallah kain itu, jangan jual harga diri kamu. Kenapa perempuan? Kerana yang menyelamatkan Nabi Musa manakala akan disembelih Fir'aun adalah perempuan.
dan yang menyelamatkan dia di dalam sungai yang menarik juga adalah perempuan, dan yang menunjukkan di mana tempat dia hanyut itu pun juga perempuan. Jadi sesungguhnya di balik lelaki yang hebat, yang luar biasa, ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, tabarakallah. Termasuklah kami berdua ini, kami ini berdua dilahirkan perempuan. Jadi sebelum mati kita jumpa perempuan. Alhamdulillah, mak saya perempuan, istri saya perempuan, dan anak saya dua-duanya laki-laki. Insya Allah panjang umur, sehat badan, ada anak perempuan insya Allah. Macam-macamnya jamaah tak bersetuju, dia tak ada cakap amin. Berikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terakhir last kali yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, kata beliau, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Aku ingin bersama mereka nanti di surga, bersama nabi-nabi, bersama siddiqin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah, wasyuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Itulah mengapa dalam setiap doa selalu saya ulang-ulang, setiap doa, Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu doa saya ambil dari sini. Andai itu doa terakhir saya, maka saya ingin bersama dengan mereka. Sebab apa? Bersama kita di UBD, bersama kita di Bandar Seri Begawan, bersama kita di Brunei Darussalam, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya apa yang kita bahaskan malam ini kita nak ambil, semua yang baik-baik kita ambil. Apa nanti yang terucap saat kita mati menghadap Allah, kita serahkan saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Berikutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Bila aku mati nanti, maka aku ingin kamu kuburkan aku di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan dia di Jabal Fur, bersama dekat rumah, dia bagikan anak gadisnya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, dan saat mati pun dia ingin dekat bersama. Saya pun ada pesan juga ke keluarga saya, bila aku mati nanti dan saat mati itu dalam jadwal program dakwah di sekitar Pulau Sumatera, maka kuburkanlah aku di dekat makam emak. Memang saya buatkan ada satu tempat kosong, tapi kalau meninggalnya jauh jangan, sebab tiket balik mahal. Jadi di mana kuburlah, masalah doa mana-mana pun sampai. Di beberapa tempat saya kumpulkan kawan tim saya, kata saya bila aku mati nanti di Sumatera kuburkan di sini. Tapi kalau bila aku mati di Jakarta, kuburkan di dekat pemakaman keluarga sahabat saya. Saya tengok kawan saya diam, lama dia diam. Saya tanya, awak kenapa diam? Rasa-rasanya kereta dari TV yang akan syuting susah masuk ke sana, kata dia. Sampai hati dia. Itu jadi kadang banyak, selalu saya sampaikan ke kawan-kawan, memang kalau kita tengok antara aku dengan engkau, antara kamu dengan saya, nampaknya yang lebih dulu ini nampaknya saya. Kata mereka, janganlah cakap macam itu Ustaz. Maksud saya lebih dulu mengiring jenazah tuan-tuan, kata saya. Kadang kawan-kawan ini dia sangka kita cakap macam itu. Mati ni kita tak tahu. Kalau saya serahkan pada Allah SWT. Saya belakang, tuan-tuan duluan, boleh. Atau tuan-tuan dulu, saya belakang, boleh. Kita serahkan pada Allah SWT. Mati ni kita tak tahu. Umar bin Khattab, bagaimana Umar bin Khattab manakala dia akan meninggal dunia? Kata Umar bin Khattab, bila nanti aku akan meninggal anakku, maka miringkan jenazahku, letakkan aku di pangkuanmu, pejamkan mataku, pegang daguku, tangan kananmu letakkan di dagu, tangan kiri pegang ke kening. Jadi anak kita sampaikan, jangan takut cerita mati. Sebab banyak orang sekarang, Ustaz cakap mati, Ustaz cerita mati. Manakala kita mati semua terkejut. Pukul 1, pukul 2 malam isteri menengok suami mata terbuka, dia pun takut. Yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi bila kita mati dia takut, dia pergi kepada Tuan Imam. Tuan Imam tolong pejamkan mata dia.
Jadi kalau kita dah bagi duluan, kita bagi tahu, insya Allah dia tak terkejut. Nanti kau letakkan aku di pangkuanmu, pegang keningku, pegang daguku, tutupkan mata. Kenapa semua orang yang mati itu mata dia terbuka? Sebab roh itu masuk ke dalam badan, nafakha, dihembuskan. Dan saat dia keluar pun berhembus juga. Berhembus dia dari mulut, dari hidung, berawal dari kaki. Dari kaki sejuk terasa sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke hidung, berhembus keluar, mata menengok roh itu keluar. Dan saat mata menengok keluar, yang paling ringan bukan melangkahkan kaki, bukan mengayun tangan, mengedipkan mata. Saat dia sudah keluar, menutupkan kelopak mata pun kita tak sanggup. Begitulah lemahnya manusia. Datang orang lain. Maka kalau ada orang yang sombong, jangan sombong, sebab nanti menutupkan kelopak mata kita ini pun bukan kita, tapi orang lain. Muka surat 31. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ada seorang lelaki namanya Roman bin Sarhan. Lalu kemudian dia masuk, apa kata dia? Ayyidinin anta ya na'sal. Hei orang tua. Kata Utsman bin Affan, aku bukan orang tua. Aku adalah Amirul Mukminin, Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Aku adalah Utsman ibnu Affan. Lalu kemudian dia menikam Utsman bin Affan dan meninggal dunia. Pada saat itu Utsman bin Affan sedang membaca Quran, dan ayat yang dia baca adalah surah Al-Baqarah ayat 137. Fasayakfikahumullah, Allah mencukupkan engkau dengan mereka. Wahai Utsman bin Affan, fasayakfikahumullah. Saya ingin ambil pelajaran, mudah-mudahan kita mati menghadap Allah dalam keadaan sedang membaca Quran, dalam sedang sujud tahajud, dalam yang baik-baik. Betapa malunya anak kita bila ditanya, ayah engkau mati sedang apa? Sedang game online. Na'udzubillah. Utsman bin Affan, Masya Allah, tabarakallah, mati sebagai seorang syahid. Syahid itu 3. Yang pertama, tak merasakan sakratul maut. Sakratul maut dia rasakan kal qarsi, seperti cubitan lembut di atas kulit yang lembut. Yang kedua, dia tak merasakan seksa kubur. Kita tiap-tiap hari minta selamat dari azab kubur. Yang ketiga, dia tidak ada masuk neraka, terus saja masuk ke dalam syurga Allah. Itulah orang syahid. Makanya semua ingin ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati sebagai seorang yang syahid. Lalu kemudian berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali sebelum meninggal? Di antara semua yang meninggal ini yang paling panjang pesannya Sayyidina Ali. Tapi di antara semua pesan yang paling penting, di antara terpenting, apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. La takhafanna fillah laumata laim. Kalau benar salatmu, kau tak memikirkan cakap orang. Kalau kau masih memikirkan komen manusia, berarti hubunganmu dengan Allah belum kuat. Maka semua kita balikkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita tak penting lagi cakap orang, like, dislike, suka, tak suka, begini, begini, kita tak pentingkan lagi. Oh, pahamlah kami sekarang mengapa Ustaz Abdul Somad ini tak terlampau penting pada komen-komen yang ada di Instagram, yang ada di YouTube dia. Rupanya dia dah sampai pada hakikat ini. Tak, saya belum sampai lagi. Lalu kenapa Ustaz tak ada balas komen-komen itu? Saya tak ada password. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tiada tahu siapa diri dia. Saya orang yang paling tahu. Saya ni orangnya tidak penyabar. Saya masih lagi berpengaruh semua yang saya baca itu terhadap fikiran saya. Bila saya baca nanti saya emosi, saya marah, saya mengamuk, tak tentu arah. Maka saya bagi pada admin. Engkaulah yang baca ini semua. Saya intip-intip sikit aja. Ada saya baca, ada. Asal terasa kuat sikit saya tutup balik. Saya banyak buat istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi pesan Sayyidina Ali ini, Masya Allah, tabarakallah. As-salah, as-salah, la takhafanna fillah laumata laim.
Kalau benar salatmu, maka kau tak akan pernah takut, cemas, laumata laim, sesiapapun yang mengejek, mengolok, membuli, mencaci maki, sumpah serapah, karena semuanya kau sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra, muka surat 45. Kata Sayyidatuna Fatimah, nanti bila aku mati, jangan tutup dengan kain biasa. Kenapa begitu? Sebab aku sudah melihat beberapa jenazah perempuan yang ditutup dengan kain, maaf beribu maaf, nampak lekuk tubuhnya. Cubalah tengok bagaimana Sayyidatuna Fatimah berpikir. Dia tak memikirkan dirinya masih hidup sahaja, walaupun rohnya sudah keluar dari jasad, dia tetap memikirkan, nanti kalau aku mati ditengok orang lain, jasadku terbujur dan kain penutup itu nampak bentuk tubuhku, aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata dia, cubalah bagi sesuatu yang pernah aku lihat masa di Habasyah. Jadi kata beliau, di Habasyah itu disusunlah semacam pelepah, atau supaya perempuan itu intinya jangan sampai nampak lekuk tubuh jenazah itu, ditutup dengan apakah dia semacam kayu atau apa. Kalaupun pakai kain juga, kain yang tebal atau kain yang menutup dari tepi ini ke tepi sana, jangan sampai kain yang tipis, supaya na'udzubillah, jangan sampai lelaki, apalagi tak ada mahram, apalagi tetamu melihat dia. Begitulah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Semua pemuda-pemuda yang masuk surga itu pemimpinnya nanti adalah Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Lalu kalau yang perempuan, siapa pemimpinnya? Inna Fatimata Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Maka dia menjadi pemimpin, penghuni perempuan-perempuan yang masuk surga. Semua puan-puan yang ada di sini ini nanti insya Allah akan bersua dengan Fatimah Zahra insya Allah. Kita teruskan, bagaimana pula Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Falam yara lailatan aktsara nasan minha. Belum pernah ada perempuan yang meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah seramai manusia manakala Sayyidatuna Aisyah meninggal. Jadi kalau nak menengok orang mulia, tengok bagaimana dia meninggal. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Abdul Somad masa dia bagi tazkirah di Belait malam tadi, ramainya manusia, tengok macam mana dia mati nanti. Apakah manusia tetap ramai atau tidak? Di kampung tempat saya lahir kampung itu dibuka tahun 1900, sekarang 2023. Jadi umur kampung tempat saya lahir itu 123 tahun. Dibuka oleh datuk emak saya, namanya almarhum Tuan Syekh Abdurrahman. Dia belajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Masa emak saya meninggal, kata orang kampung tuh, semula kampung ini dibuka sampai hari ini belum pernahlah manusia sampai 1 kilometer lebih yang menghantar jenazah seperti almarhumah, kata beliau. Di situ saya berdoa, mudah-mudahanlah ini hendaknya pertanda husnul khatimah. Jadi kalau nak menengok orang bukan masa hidupnya, tapi manakala dia meninggal. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Masya Allah tabarakallah. Syekh Abdul Hamid Kishik, Masya Allah tabarakallah. Ulama-ulama besar itu diberikan pada saat dia meninggal dunia. Maka sebagian ulama menganjurkan jangan menulis buku biografi orang yang masih hidup, sebab kita tak tahu bagaimana kesudahannya. Kita semua minta supaya hidup kita baik, awalnya baik, tengahnya baik, dan akhirnya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah insyaallah. Itu Sayyidatuna anak putri Bambel sudah. Aisyah. Berikutnya bagaimana pula anak daripada Sayyidatuna Aisyah, namanya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini meninggalnya kena racun. Selepas dia terminum racun itu, datanglah adik dia namanya Sayyidina Al-Husain. Lalu Sayyidina Al-Husain bertanya, wahai saudaraku Hasan, ya, man saqaka, siapa yang membagi engkau minum racun ini?
Kata Sayyidina Hasan, walimah ya akhi, kenapa engkau tanya? Muka surat 52. Aku ingin membalaskannya, karena dalam Islam an-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Nanti bila engkau mati, aku akan pancung kepala dia, hukum mati sesuai dengan ajaran Islam. Apa jawab Sayyidina Hasan? Innama hadhihi dunya, dunia ini apa sebenarnya hakikat dunia? Layalun faniyah, malam berganti malam dan dia akan sirna menghilang. Da'hu, biarkanlah orang yang membunuh aku itu melalui malam-malam itu. Hatta altaqi ana wa huwa indallah, nanti aku akan bersua dengan dia di hadapan Allah di padang mahsyar. Sampai mati dia tahu siapa yang meracun dia, tapi dia tak nak menyebutkan nama. Fa'aba an yusammiyahu, dia tak sebutkan namanya. Jadi kalau nak pakai fiqh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, kalau kamu diperlakukan perbuatan buruk, balas buruk. As-sinnu bis-sinni, dipatahkannya gigi kamu, patahkan pula gigi dia. Al-ainu bil aini, dia cucuk mata kamu, cucuk pula mata dia. An-nafsu bin nafsi, dia hilangkan nyawa kamu, hilangkan pula nyawa dia. Tapi ayat itu ada ujungnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ingin memaafkan sampai berjumpa nanti di hadapan Allah, Allah akan berikan balasan. Sayyidina Al-Hasan dia sampai kepada level itu. Ustaz Abdul Somad belum lagi. Tapi Ustaz, kami dengar tak ada dendam. Saya tak dendam, tapi ingat sikit ada. Belum lagi macam Sayyidina Al-Hasan. Jadi malam ini kita sebenarnya sama-sama belajar bagaimana kita boleh melihat bagaimana orang-orang yang baik ini menghadap Allah SWT. Bagaimana pula dengan Sayyidina Al-Husain, adik daripada Sayyidina Al-Hasan? Mereka potong kepalanya, selepas itu mereka bawa kepalanya itu, lalu kemudian mereka cucuk pakai tongkat kecil. Kepalanya itu dibawa ke hadapan Yazid, lalu Yazid mencucuk mulut Sayyidina Husain. Apa kata sahabat Nabi? Di situ ada sahabat Nabi namanya Abu Barzah Al-Aslami. Apa kata dia? Kata dia, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium yang kau cucuk-cucuk pakai tongkat pendek itu, wahai Yazid. Aku pernah melihat Rasulullah mencium. Kenapa engkau sampai hati menyiksa? Saya cuma ingin menyampaikan, orang yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan sebagai penghuni surga, masuk surga, begitulah perlakuan mereka kepada dia. Apatah lagi kita, manusia yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa. Jadi saya dengan membaca ini, kalau saya sedang susah hati, saya ingin mendengar khutbah, tak ada orang bagi nasihat ke saya, maka saya pergi mendengar khutbah, nak mendengar khutbah Jumat. Sampai di situ kata pengerusi masjid, sebenarnya khatib kita hari ini adalah Ustaz Fulan, tapi kita nampak ada Ustaz Somad, kita mintalah dia khutbah di masjid kita. Tak jadi saya dapat nasihat. 30 malam Ramadan ada beberapa malam saya kosongkan. Saya pergi cari masjid yang kecil-kecil, saya tutup, saya duduk. Malam ini kita sembahyang tarawih, nanti kita akan dengarkan tazkirah. Rupa-rupanya malam ni ada pula nampak kita Ustaz Abdul Somad. Mari kita dengarkan tazkirah. Jadi yang banyak menasihati saya buku ni. Ya Abdul Somad, engkau disambut di Brunei Darussalam, engkau dialu-alukan, dimuliakan dengan saudara engkau, Masya Allah, tabarakallah. Tapi sesungguhnya cucu Rasulullah diperlakukan macam ini. Jadi kalau engkau dihina, engkau diperlekehkan, sesungguhnya engkau tiada apa-apa. Engkau bukan siapa-siapa, engkau bukan zuriat Rasulullah. Jadi dengan membaca itu terasa ringan ujian hidup. Padahal dia adalah, apa kata muka surat 57, lam tabkis sama'u ala ahadin ba'da Yahya alaihissalam illa ala al-Husain. Tak pernah langit menangis melihat orang soleh meninggal selepas Nabi Yahya, kecuali pada masa kematian Sayyidina Al-Husain alaihissalam. Kita teruskan, bagaimana pula Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, Farisi dari Persian. Dia menyembah api. Lama-lama dia berpikir, bagaimana mungkin api ini menghidupkan aku? Dia boleh padam, dia boleh mati.
Maka dia mencari sampai akhirnya dia dengar ada seorang nabi. Akhirnya dia pun bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manakala dia meninggal, apa yang dia tinggalkan? Yang ditinggalkan di rumah dia ikafan, tali pengikat keledai, wa wata'an, ada tikar, wa mata'an, ada beberapa barang-barang, quwima nahwan min 20 dirhaman, tak lebih daripada 20 dirham. Satu dirham itu lebih kurang 3,5 gram perak, bukan emas. Jadi berapa ringgit Brunei itu Ustaz? Kiralah sendiri. Lebih kurang. Cuma sebegitulah yang dia tinggalkan. Padahal bila disebut nama dia Salman Al-Farisi radhiyallahu an, orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Tapi begitu dia di hadapan Allah, dia betul-betul menengok, memandang dunia ini. Tapi sebelum saya teruskan, saya tak ingin selepas membaca buku ni esok semua tak ada satu pun yang masuk office. Oh memanglah esok tak ada, esok ada kerja. Esok semua ditanya, semua kamu kenapa tak? Kita semua akan mati menghadap Allah. Saya tak semua report ke Kementerian Agama, Ustaz Abdul Somad jangan bagi tauliah lagi. Sebab dia merosakkan kehidupan di Brunei Darussalam. Selepas dia balik semua nak mati segala. Maksud kita kaji ini supaya kita tak hanyut dengan dunia, tapi dunia ini tetap kita cari. Sebab apa? Sebab dunia ini adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita mati menghadap Allah, kita tidak terlampau hanyut dengan dunia. Itu yang kita inginkan. Lalu kemudian kata Salman Al-Farisi berpesan kepada istrinya, esok pagi istriku cuba ambilkan minyak wangi, lepas itu campurkan dengan air, siram-siramkan ke tepi tilam, ke tepi tempat tidur aku. Ada apa wahai suamiku? So esok akan ada datang sekelompok, dia bukan manusia, dia bukan jin, tapi aku suka manakala dia datang, aku ingin rumah ini wangi. Rupanya yang dia maksudkan adalah malaikat-malaikat yang akan datang. Oh jadi yang datang tu malaikat tak satu malaikat maut Ustaz? Tidak, ramai malaikat datang. Karena malaikat ingin mempersaksikan. Ada malaikat yang membisikkan, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau dengan surga yang dijanjikan Allah. Malaikat maut hanya mencabut nyawa saja, tapi malaikat-malaikat datang mempersaksikan. Seperti kita akan dijemput, yang akan datang menjemput itu ramai. Macam saya tadi, Ustaz jangan masuk dulu, nanti akan ada yang akan membawa Ustaz, ramai. Agak-agaknya begitulah nanti malaikat itu datang beramai-ramai, menunjukkan di mana tempat-tempatnya. Begitulah mereka orang-orang soleh sahabat Nabi itu, dibagi Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Dan kata Nabi, seandainya iman kamu seperti iman sahabat ini, la safahatkumul malaikah. Datang sahabat, ya Rasulullah, ya, mengapa kami bila duduk bersama engkau rasa iman kami ini penuh, tapi bila kami dah balik ke rumah, berjumpa dengan istri, menggendong anak, kenapa rasa iman kami ini turun? Kata Nabi, lau kuntum kama kuntum lasafahatkumul malaikah. Kalau iman kamu seperti ini, tiada turun di atas terus, malaikat turun bersalaman dengan kamu. Itu menunjukkan sahabat Nabi pun ada masa imannya full, ada kadang-kadang no signal. Tapi sahabat Nabi taklah sampai macam itu. Kita maka kadang kalau ada jamaah bertanya, Ustaz Somad, kenapa saya rasa bila tazkirah, bila duduk dengan rasa iman ni full, tapi manakala kita dah balik ke rumah, kenapa rasa? Sahabat Nabi pun mengalami yang sama. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Itulah maka kita mesti banyak kajian, duduk dengan orang soleh, subuh berjamaah, ada kajian duha, duduk lagi zuhur. Itu semua adalah Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bukan ajal saja yang cepat, waktu ajal ini pun dah nak berakhir juga. Bagaimana dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Muka surat 62. Abu Dzar Al-Ghifari kata Nabi, dia nanti hidup sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri. Lalu kemudian
Dia berpesan, nanti kalau aku mati, mandikan aku, kafankan aku, mandikan saya, kafankan saya, bawa jenazah saya, letakkan tepi jalan. Istri, anak-anak saya, mandikan saya, kafankan saya, letakkan jenazah saya tepi jalan. Nanti akan ada orang yang lalu. Tak lama sesudah itu lalulah sekelompok orang. Rupanya yang diantara yang lalu itu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini siapa? Coba buka, tengok wajah dia, Abu Dzar Al-Ghifari. Inilah hadis yang pernah aku dengar dulu. Nabi mengatakan Abu Dzar ini nanti meninggal sendiri, dan apa yang dikatakan Nabi tepat terjadi pada hari ini. Lalu kemudian manakala dibawa, kata anak-anaknya, ada pesan Abu Dzar Al-Ghifari. Apa itu? Pesan Abu Dzar Al-Ghifari, dia bersumpah, kamu tidak akan naik kendaraan hingga kamu makan terlebih dahulu. Sampai sesudah meninggal pun ingin bagi orang makan. Masya Allah, tabarakallah. Orang di Brunei ini pun luar biasa. Saya makan sikit, tapi di Brunei ini sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Ini pesan Abu Dzar Al-Ghifari. Nampaknya bila agak sepekan ini agak gemuk lah saya sikit. Itu. Jadi jangan tamu-tamu ini bagi pergi sebelum makan dulu. Sumpah Abu Dzar Al-Ghifari, sudah meninggal pun tetap memesankan supaya bagi tamu-tamu makan. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, bila aku mati nanti, jangan iringkan jenazahku dengan bejana besi yang dibagi api. Di zaman dulu bila ada orang besar meninggal, itu diambil bejana besi, dipakai arang, dinyalakan. Ini yang meninggal ini adalah Abdul Somad. Kata Abu Dzar, kata Abu Hurairah, nanti bila aku mati jangan buat macam itu, buat macam biasa sahaja. Lalu kemudian cepat-cepat kuburkan aku, jangan tahan jenazahku lama-lama. Lalu kemudian jangan meratap. Menangis, Ustaz, menangis boleh. Sebab Nabi manakala ada perempuan menangis, kata Nabi, kata Umar, jangan kamu menangis. Kata Nabi, da'uhunna, biarkan dia menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu macam mana? Kenapa laki aku yang mati? Kenapa tak laki dia? Itu tak boleh. Itu meratap namanya. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik rambut, tak boleh. Makanya tahan lidah, tahan tangan, tahan hati. Adapun air mata, Nabi pun menangis manakala anak dia meninggal. Umur 18 bulan, namanya Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah. Menangis Nabi. Kata sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Amat tarda, engkau tak ridha dengan meninggal ini? Kata Nabi, aku bukan tak ridha. Ini air mata kasih sayang. Jadi air mata memang tak boleh ditahan. Jadi air mata yang tak boleh itu menangis. Yang tak boleh itu meratap. Menangis boleh.